tugas OJK ini didirikan oleh negara kan untuk melindungi masyarakat kan Pak? Iya. Bukan untuk melindungi konglomerat kan? Masa kok surat 3 kali nggak ada balasan? Kok ada surat dari Kresna yang mengatasnamakan OJK sudah koordinasi sehingga dia mengeluarkan schedule seperti ini. Tugasnya OJK itu kan harus mempertemukan kan gitu Pak ya, antara si nasabah dengan pihak asuransi gitu. Apa maunya kan begitu. Kalau nggak ketemu ya OJK kan bisa bawa ke PKPU. Begitu nggak Pak hukumnya? Tuh. Gini Pak, jadi perlu saya laporkan ke Bapak bahwa situasinya adalah sekarang ini kami, Bapak tahu sendiri, Ketum OJK. Semua undang-undang ini dibuat untuk melindungi masyarakat. Artinya asuransi jiwa Kresna ini bisa beroperasi, bisa mengumpulkan dana dari masyarakat karena mendapat izin dari OJK. Dan OJK harus mengawasi arus daripada dana itu kemana perginya sehingga uang nasabah itu bisa selamat, gitu kan? Kalau enggak buat apa? Ada OJK. OJK ini lembaga pemerintah yang dibayar oleh rakyat untuk melindungi rakyat juga. Jangan uang rakyat dienak dimakan sama konglomerat yang nggak jelas itu semuanya dan dibodoh-bodohin. Dan ketika sudah pernah datang ke sini sekali OJK dengan surat, tapi surat itu tidak ada tanggapan kepada nasabah. Nah tentu saja nasabah kecewa, tiba-tiba dia mengeluarkan surat sepihak. Bahkan sebelum COVID itu terjadi, dia bilang nggak usah takut nasabah semuanya, karena kita tidak terlibat dengan hal itu. Semua uang daripada nasabah akan kita pertanggungjawabkan, kita akan bayar dengan baik semua. Itu tanda tangan dari direkturnya kan gitu. Nah, kemudian tiba-tiba sebulan kemudian ada surat yang menunda semua manfaat dan yang lain-lainnya. Nah, makanya teman-teman melapor ke sini pemegang polis. Sebenarnya karena COVID ya Pak ya atau apa? Ya alasannya karena COVID. Oke lah COVID. Buat kami COVID itu kan bercerita tentang oke lah manfaatnya nggak ada masalah kan gitu. Tapi modal kapital yang diserahkan kepada Kresna ini kan harus dipertanggungjawabkan. Kan nasabah sudah tidak minta ini lagi, sudah tidak minta manfaatnya, sudah tidak dibayar karena ini. Tapi itu dengan semena-mena dia mengeluarkan reschedule untuk pembayaran sampai 6 tahun. Kan gila namanya itu. Ini gila namanya sepihak. Dan tanpa pernah mengundang satupun nasabah. Memang kita dianggap apa? Dia yang manusia aja apa kita bukan manusia? Nah, ini. Nah, di sini tugasnya daripada OJK untuk memanggil mereka dan mempertemukan kita sebagai nasabah untuk kita deal. Kalau nggak bisa selesai, ya bawa kepada PKPU. Ada hakim yang menentukan di sana untuk di voting, sama-sama masing-masing mengeluarkan jadwal schedule pembayaran. Kalau tidak bisa, ya berarti pilot. Kalau pilot ya berarti aparat hukum harus bisa menyelidiki keuangannya, PPATK semuanya. Masuklah itu kepada ranah pemeriksaan. Jadi ini hampir sama ceritanya seperti asuransi Jiwasraya, ya kan? Tapi kan di bail up tuh sama pemerintah, sama negara. Apa bedanya ini? OJK semua orang yang beroperasional dengan mengumpulkan uang dari masyarakat diketahui oleh OJK. Hampir sama semuanya. Jadi
OJK ini kan milik pemerintah. Tujuannya adalah melindungi nasabah, melindungi masyarakat, bukan melindungi konglomerat itu yang menghimpun dana yang sampai 7 triliun. Bisa nggak dibayangkan kalau 7 triliun itu terus kemudian dibayar dalam jangka waktu 6 tahun? Gimana? Sedangkan itu semua yang masuk ini kan orang-orang lansia, termasuk kami kan udah 65 tahun. Pensiunan kita semuanya bagaimana? Kami berharap OJK fasilitas dari pemerintah bisa bertindak tegas terhadap yang namanya asuransi itu. Sama sekali tidak pernah menerima nasabah untuk berkomunikasi. Jadi kami menganggap dia manusia atau apa gitu kan, atau kita dianggap apa sama dia, hanya dia aja manusia saja gitu. Mentang-mentang konglomerat kan gitu. Apalagi mereka setahu saya jebolan dari sekolah-sekolah tinggi yang bermartabat, ya kan, harusnya tidak seperti itu. Jadi kami sangat kecewa sekali dan kami menuntut OJK bertindak tegas kepada pihak asuransi jiwa. Ini kan asuransi bentuknya. Berarti memang langkahnya ke OJK dulu, baru nanti dipikirkan langkah selanjutnya kemana begitu ya? Ya, OJK harus mempertemukan, ya kan, antara si nasabah dengan si pihak asuransi manajemen. Jangan semua gedung ditutup semuanya, akses tidak diberikan dan dijaga sama preman-preman gitu loh ya, preman-preman. Gak ada urusan sama preman. Emangnya siapa dia gitu. Nah, tapi ini kan sudah ranahnya kan ranah publik. Sudah diketahui oleh semua. Ya, penegak hukum aparat juga harusnya bisa memanggil. Ini kan delik hukum yang memang secara publik kan gitu. Misalnya presiden dihina, nggak perlu ada yang lapor, kan dicari, ditangkap kan begitu. Bersama seperti ini, dirugikan gitu. Harusnya juga aparatur juga harus bisa memanggil. Saya dengar ada beberapa yang sudah lapor kepada Barreskrim, tapi hasilnya bagaimana kita nggak tahu. Mungkin saja terjadi sesuatu hal yang artinya menguntungkan kedua pihak mereka, yang lainnya dikorbankan. Mungkin, ya kan? Tapi kita ingin semua transparan. Seharusnya kalau perusahaan asuransi saat COVID ataupun saat keadaan resiko justru membantu masyarakat, membantu nasabahnya. Iya. Jadi bisa klaim. Ya, Mbak. Siap. Ya, semuanya tunjukin. Ya. Polisnya. Satu dua tangan Kantor OJK, kami nasabah korban PT Asuransi Jiwa Kresna ingin datang minta pertolongan OJK untuk membayarkan polis kami yang sudah jatuh tempo secara cash. Oke, sip. Enggak sama tadi yang ibu yang tadi Mas. Kita memohon bantuan OJK karena kita nasabah seluruh Indonesia percaya dengan OJK akan membantu kita. Harapannya lo ke depan? Kita harapkan OJK bisa memberikan keadilan untuk kita semua nasabah seluruh Indonesia dari PT Asuransi Jiwa Kresna. Karena selama ini PT Asuransi Jiwa Kresna menutup komunikasi dengan nasabah. Sedangkan saat waktu keadaan COVID maupun keadaan apapun resiko kehidupan itu biasanya asuransi adalah menolong nasabahnya, bukan menutup pintu untuk nasabahnya. Nah, yang ngomong nggak apa-apa. Jadi untuk kasus ini sebenarnya sudah prosesnya sampai mana, Bu?
Kalau untuk kasus Kresna ini sebenarnya kita sudah menyampaikan keberatan kita ya mengenai skema yang dikeluarkan Kresna kepada kita gitu. Jadi waktu hari Jumat lalu kita datang ke Kresna tapi nggak diterima, makanya sekarang ini kita mau memfollow up laporan kita yang 3 minggu lalu kita masukkan ke OJK mengenai mediasi. Kemudian berapa total kerugian dan juga nasabah-nasabahnya? Kalau mengenai total kerugian itu berdasarkan berita yang ada, karena saya juga nggak tahu pastinya, itu sekitar 6,5 sampai 7 triliun. Korbannya sendiri ada berapa banyak nasabahnya? Berdasarkan informasi 20 Februari itu Kresna itu memberikan surat untuk memperpanjang polis secara sepihak 6 bulan sampai dengan Agustus. Ya, setelah itu 14 Mei manfaat stop. Jadi dari 20 Februari sampai dengan Mei itu manfaat masih ada. Sehingga apalagi ada surat juga dari Kresna bahwa Kresna itu tidak tersangkut dengan Jiwasraya. Ya, sehingga kita menunggu 14 Mei stop manfaat, baru teman-teman bergerak juga mempertanyakan gitu, kok nggak kena Jiwasraya, sedangkan COVID itu kan relatif ya Bu ya. COVID itu ada 2, absolut dan relatif. Kalau absolut, gempa bumi, operasional perusahaan nggak bisa jalan. Kalau relatif, itu kenapa cuma Kresna yang ngalamin gitu. Ya kan, kalau Wanata is totally different gitu. Tapi asuransi lain nggak kena tuh COVID. Apalagi ini kan institusi keuangan, asuransi, di mana saat COVID justru harusnya siaga gitu. Bukan termasuk yang harus stop operasional gitu. Jadi alasan itu yang kita pikir adalah tidak masuk di akal, dan karena tidak ada keterbukaan kita mempertanyakan. Wajar kalau kita mempertanyakan. Kalau dari nasabah terakhir ini keinginannya memang uangnya semuanya kembali atau seperti apa? Oh, udah pasti Bu, karena kita juga uang ini kita setorkan juga secara cash, jadi kita minta pengembaliannya juga sesuai ketentuan pada polis. Karena polis itu kan kontraktual. Kalau mau dirubah, ya harus dibicarakan sama-sama gitu. Nggak bisa surat sepihak stop manfaat. Surat sepihak kasih skema, terus kita harus ikut gitu loh. Jadi kita mempertanyakan gitu. Ke OJK juga gitu. Selama ini kalau memang gagal bayar ini harus buka semuanya, kemana dana itu diinvestasikan, ya kita minta OJK untuk melakukan. Apakah nanti terakhir akan ada ke jalur hukum begitu? Kita akan lihat perkembangannya ya Bu. Sekarang ini kita lakukan sesuai koridor hukum yang ada, kita ke OJK dulu. Ya, nanti kita tunggu OJK akan melakukan apa gitu. Apakah ke jalur Kisruh asuransi Kresna ini bagaimana tanggapannya sebagai pengamat? Ya, saya sih sebagai unsur masyarakat ya, warga menyayangkan, turut prihatin. Masih ada aja kasus-kasus seperti ini yang dialami, dilakukan oleh perasuransian. Selain Jiwasraya ya, yang fenomenal, merugikan negara. Nah, sekarang ini kasus ini diduga merugikan masyarakat. Jadi menurut saya memang dalam kasus seperti ini benteng terakhir nasabah dan masyarakat adalah OJK. Karena OJK ini memang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Dia itu memang berpihak kepada nasabah. Apalagi nasabah ini nasabah investasi. Iya kan? Di mana pemerintah sekarang ini jor-joran, kesulitan mencari investor. Ini ada investor dalam negeri kok malah dirugikan. Nah, jadi menurut saya bola sekarang ini bolanya ada di OJK. OJK harus bersikap tegas, harus jemput bola bagaimana supaya bisa mengambil jalan keluar tentang permasalahan nasabah di PT Asuransi Jiwa Kresna Life ini, supaya tidak menimbulkan kerugian lebih banyak lagi atau korban-korban berikutnya. Dalam Undang-Undang 21 tahun 2011 jelas dikatakan bahwa OJK itu punya hak untuk melakukan penyidikan pasal 1. Jadi dia itu udah dilindungi oleh undang-undang untuk melakukan banyak hal, punya kekuatan gitu. Pasal 1 menyebutkan diantaranya dia punya kewenangan untuk penyidikan dalam kasus ini. Tentu nanti menunggu laporan dari para nasabah yang dirugikan. Kemudian di pasal 21 itu OJK itu di undang-undang itu menyebutkan bahwa OJK berhak punya kekuatan untuk menggugat asuransi atau lembaga keuangan yang merugikan masyarakat. Jadi bolanya sekarang di OJK. Kalau OJK-nya tidak melakukan hal seperti itu, nah kita curiga juga nih, ya nggak? Sebagai unsur masyarakat kita mempertanyakan, ya dalam kondisi seperti sekarang, zaman canggih sekarang, kalau nggak cepat bergerak, ngapain aja gitu?
kan gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan kita berharap kasus ini cepat selesai lah ya. Ini solusian supaya para nasabah ini yang tadinya berpikir positif menginvestasikan uangnya dalam bentuk asuransi di sebuah perusahaan asuransi bisa mendapat manfaat minimal dana awalnya dikembalikan, supaya mereka itu nggak terlalu dirugikan. Dan mereka kan nggak menuntut manfaat lagi sekarang, hanya Kira dikembalikan mungkin mereka sudah hopeless, mungkin udah putus asa, mungkin dalam taraf yang putus asa. Terima kasih Bang Iwan.